Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah rekayasa perangkat lunak kali ini akan membahas tentang bab 5, yaitu berkaitan perancangan database dan antarmuka atau interface. Nah, untuk video kali ini nanti akan membahas berkaitan review pertemuan sebelumnya, yaitu review berkaitan tugas yang sudah kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Kemudian masuk ke materi intinya, yaitu perancangan database dan interface. Kemudian nanti yang terakhir adalah resume dan tugas. Baik, kita tinjau berkaitan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas berkaitan tentang bagaimana merancang sistem, ya, merancang proses, ya, pada suatu sistem informasi ataupun saat kalian nanti akan membuat aplikasi komputer. Nah, ini contoh perancangan sistem untuk aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko. Nah, ini adalah diagram konteksnya. Ya, di sini pada gambar diagram konteks ini terdapat 4 entitas, yaitu ada pendaftar, ya. Ini ada pendaftar, kemudian ada admin, kemudian ada tata usaha, dan juga ada pimpinan. Nah, masing-masing entitas ini mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Baik, yang pertama admin, ya. Jadi admin ini dia nanti menginputkan data user. Data user itu apa? Adalah data yang nanti bisa memberikan akses pada entitas, ya, entitas mana aja atau entitas siapa aja yang nanti bisa masuk atau mempunyai akses ke aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko ini. Kemudian kalau sudah ada data usernya, kemudian admin nanti bisa masuk ke aplikasi pendaftaran ini dengan cara dia menginputkan data login. Kemudian data login yang diinputkan tadi nanti akan dicocokkan dengan data user yang sudah diinputkan. Kemudian nanti admin mendapat info validasi login. Apakah loginnya itu valid atau tidak, ya. Kemudian kalau admin berhasil masuk ke aplikasi, artinya loginnya berhasil, maka dia nanti bisa menginputkan data kursus, ya. Kemudian dia juga bisa menginputkan data kelas kursus. Nah, kemudian admin ini pada aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko ini dia bisa melihat, ya, artinya dia bisa melihat info user, info kursus, info kelas kursus, kemudian nanti juga dia bisa melihat info pendaftaran atau info pembayaran yang sudah diinputkan oleh pendaftar. Nah, kemudian yang kedua adalah pendaftar. Jadi pendaftar saat nanti masuk ke alamat aplikasi pendaftaran ini, ya, maka dia akan memberikan menginputkan data registrasi. Di sini data registrasi nanti isinya adalah berkaitan tentang username dan password yang nanti akan dipakai untuk masuk ke aplikasi ini, ya. Kemudian setelah dia bisa menginputkan data registrasi, maka pendaftar nanti bisa login, ya, menginputkan data login dengan menginputkan data username dan password yang tadi sudah dia inputkan saat registrasi. Nah, data login tersebut nanti akan dicocokkan dengan data registrasi yang sudah diinputkan oleh pendaftar. Kemudian
nanti pendaftar akan mendapat info validasi login. Kemudian pada aplikasi ini pendaftar juga bisa melihat berkaitan tentang info kursus, info kelas khusus ya. Jadi dia jika ingin mendaftar, maka dia bisa lihat kursus dan kelas kursusnya. Baru kemudian dia bisa menginputkan data pendaftaran ya. Kemudian tata usaha ini untuk masuk juga dia harus menginputkan data login dulu. Kemudian nanti dia dapat info validasi login ya. Jika berhasil, tata usaha ini juga bisa melihat info kursus, info kelas kursus, kemudian info pendaftaran atau data pendaftaran yang sudah diinputkan oleh pendaftar. Nah, selanjutnya setelah pendaftar tadi menginputkan data pendaftaran, maka pendaftar itu tinggal menunggu untuk otorisasi pendaftarannya atau sudah dicek atau sudah divalidasi oleh bagian tata usaha atau belum. Nah, kemudian bagian tata usaha nanti akan tahu yang melakukan pendaftaran baru. Maka di situ nanti bagian tata usaha akan melakukan atau memberikan inputan data validasi pendaftaran. Nah, setelah pendaftar mendapatkan data pendaftarannya sudah divalidasi oleh tata usaha, maka pendaftarannya sudah berhasil dan pendaftar bisa melihat perkembangannya atau info pendaftarannya tersebut. Kemudian setelah dia melihat bahwa pendaftarannya sudah divalidasi ya, maka dia bisa mencetak bukti pendaftarannya. Selanjutnya dia melakukan pembayaran, kemudian dia menginputkan data pembayaran ke aplikasi pendaftaran ini. Selanjutnya tata usaha bisa melihat data pembayaran yang sudah dilakukan oleh pendaftar, kemudian dia cek berkaitan pembayaran tersebut. Nah, jika ternyata sudah diterima, maka tata usaha itu memberikan validasi pembayaran. Nah, setelah pembayaran sudah divalidasi oleh bagian tata usaha, maka pendaftar ini bisa mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya adalah pimpinan ya. Kemudian untuk pimpinan ini dia login ya juga. Kemudian nanti dia dapat info validasi login. Nah, selanjutnya pimpinan ini bisa melihat laporan pendaftaran dan laporan pembayaran yang ada di aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko ini. Jadi pimpinan ini tidak usah menunggu laporan yang diberikan oleh tata usaha maupun dari admin. Jadi dia bisa mengakses atau melihat langsung laporan tersebut. Nah, dari diagram kontak ini ya, ini adalah gambaran sistem atau aplikasi pendaftaran kursus secara umum. Nah, kemudian detailnya adalah nih DFD level 0 aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko. Nah, di sini ada 4 proses: login, kemudian pengolahan data master dan registrasi, yang ketiga itu pendaftaran dan pembayaran, yang keempat adalah cetak laporan. Baik, kita mulai dulu dari admin. Nah, di sini admin ya, dia login ya, kemudian data login yang ada yang dia inputkan nanti akan disesuaikan dari data user yang sudah diinputkan ya, yang sudah diinputkan oleh admin. Nah, apakah sesuai atau tidak. Selanjutnya dapat info validasi loginnya tadi. Kemudian kalau
admin sudah bisa masuk ke sistemnya, ke aplikasinya, maka admin bisa menginputkan data user baru ya, atau mengeditkan. Nah, data user yang diinputkan baru itu nanti akan disimpan di tabel user. Selanjutnya, jika ingin mengedit, maka data user yang ada di tabel user ini ya, ini tabel user, dipanggil, kemudian dilakukan proses 2, yaitu pengolahan data master. Jadi data user tersebut diambil, kemudian oleh proses tersebut bisa diedit. Setelah diedit, kemudian kembali disimpan ini ya. Nah, selanjutnya admin menginputkan data user ke aplikasi pada proses pengolahan data ya dan registrasi. Nah, data kursus yang diinputkan oleh admin akan disimpan ke tabel kursus. Ini tabel kursusnya. Kemudian jika data yang sudah diinputkan ada perubahan, ingin diedit, atau misalnya ada yang ingin dihapus, maka data tersebut dipanggil ya ke proses nomor 2 itu, kemudian dilakukan proses di situ, pengolahan itu bisa edit ataupun dihapus. Kalau diedit berarti dirubah, kemudian nanti akan disimpan lagi ini. Selanjutnya, data kelas kursus juga sama, diinputkan oleh admin ya ke proses nomor 2 itu, pengolahan data master dan registrasi. Kemudian disimpan ke tabel kelas kursus ini. Kemudian jika akan melakukan perubahan atau dihapus dari data yang sudah tersimpan di tabel kelas kursus, maka bisa dipanggil. Kemudian pada proses 2 itu bisa dilakukan edit ataupun delete. Kemudian kalau edit, perubahannya nanti akan disimpan lagi ke tabel kelas kursus. Oke, selanjutnya peserta. Nah, peserta ini dia sebelum masuk ke aplikasi ya, jadi dia harus registrasi dulu. Jadi dia menginputkan data registrasi pada proses nomor 2.0. Nah, di situ menginputkan username sama password. Kemudian data registrasinya ini nanti akan tersimpan di tabel user ini ya. Setelah berhasil tersimpan, maka peserta bisa melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Kemudian data loginnya nanti akan dibandingkan dengan data registrasi yang sudah disimpan di tabel user itu. Nah, kemudian nanti peserta akan mendapatkan info validasi login. Apakah loginnya itu valid, berhasil atau tidak. Nah, kemudian kalau loginnya berhasil, maka peserta ini bisa menginputkan data pendaftaran. Tapi sebelumnya dia bisa lihat dulu berkaitan kursus. Jadi info kursusnya sama info kelas kursus. Dari situ dia nanti bisa menentukan pilihan berkaitan pendaftaran kursusnya. Nah, jadi kemudian peserta menginputkan data pendaftaran ya. Kemudian di data pendaftaran itu nanti dia bisa melihat data kelas kursus sama data kursusnya. Nah, kemudian setelah dia isi biodatanya, kemudian dia pilih pilihan kursus dan pilihan kelas kursusnya, maka nanti data pendaftaran tersebut disimpan di tabel pendaftaran. Kemudian jika ada perubahan, ingin ada perubahan pada data pendaftaran, maka data pendaftaran yang ada di tabel pendaftaran itu dapat dipanggil ke proses 3, kemudian dilakukan proses edit, kemudian nanti akan disimpan kembali nih. Selanjutnya setelah
data pendaftaran itu masuk. Nah, maka giliran bagian tata usaha. Nah, dia sebelum melakukan akses yang lain, dia harus login dulu, kemudian nanti dia dapat info validasi loginnya. Kalau loginnya berhasil, maka dia bisa melakukan akses di aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko. Nah, setelah dia bisa masuk, maka kemudian dia bisa melihat info pendaftarannya, kemudian dia memberikan validasi pendaftaran tadi. Nah, kemudian peserta saat dia pendaftarannya adalah sudah divalidasi, maka dia bisa melakukan pembayaran dan menginputkan data pembayaran. Nah, data pembayaran tersebut nanti akan tersimpan di tabel pembayaran. Kemudian sama, jika memang ada perubahan, maka bisa diedit, ya, datanya dipanggil, kemudian di proses nomor 3 itu diedit. Nah, selanjutnya disimpan kembali ke tabel pembayaran. Nah, bagian tata usaha nanti memvalidasi pembayaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah pimpinan. Nah, pimpinan ini dia sama, harus login dulu, kemudian nanti dia dapat info validasi login. Kalau dia berhasil masuk ke aplikasi, maka dia nanti bisa melihat laporan pendaftaran dan laporan pembayaran. Jadi laporan pendaftaran itu didapat dari data pendaftaran yang ada di tabel pendaftaran, kemudian diproses di proses 4.0 cetak laporan, maka di situ nanti akan nampil laporan pendaftaran yang bisa dilihat oleh pimpinan. Kemudian data pembayaran yang tersimpan di tabel pembayaran juga sama. Nah, itu juga nanti diproses di proses 4.0 cetak laporan, sehingga nanti pimpinan bisa melihat dalam bentuk laporan pembayaran. Nah, dari dua perancangan sistem proses yang ada di aplikasi pendaftaran kursus LPK Viko ini, maka diperoleh gambaran kira-kira nanti aplikasinya itu jalannya seperti apa. Nah, begitu setelah mendapatkan gambaran aplikasinya, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah untuk mendesain. Sebelum membuat program adalah didesain dulu database dan interface-nya. Nah, untuk pembahasan berkaitan perancangan database dan interface, nanti simak pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.